Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham yang mana saham-sahamnya cukup menarik untuk kita perhatikan pada hari Senin besok tanggal 31 Juli tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan sahamnya. Pertama di sini ada saham Bumi. Oke, hari ini Bumi melemah 1,46% ya teman-teman ya. Namun kalau kita perhatikan tren pergerakannya, ini Bumi masih cukup oke. Pergerakannya masih ada di atas garis MA20. Di sini kita bisa perhatikan area support MA20 di area harga 130 ya teman-teman ya. Oke, di area sini. Karena kalau kita lihat candle pergerakan saham Bumi ini, Bumi ini masih berpeluang dia akan koreksi dan ada potensi dia mantul di area support MA20 teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin entry di saham Bumi, bisa memanfaatkan area support MA20 untuk entry posisi beli apabila pada hari Senin besok Bumi berhasil mantul di area ini teman-teman. Karena kalau misalkan Bumi berhasil mantul dari area support MA20, maka Bumi masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya dan ada area resistance yang berpotensi akan diuji oleh saham Bumi, yakni di area garis MA200 di kisaran harga 144-145 teman-teman ya. Oke. Ini target kenaikan dari saham Bumi. Kita coba cek di transaksi asing untuk pergerakan saham Bumi. Pada hari ini tanggal 28 Juli asing ada net buy. Oke. Untuk broker transaksi kalau kita amati di sini ada akumulasi. Top 4 broker paling atas yang mengakumulasi saham Bumi di sini ada ZP, MG, BQ dan NI teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan Bumi pada hari Senin besok mampu melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Oke. Next kemudian ada saham dan kode Adaro. Oke, Adaro. Ya, Adaro hari ini berhasil menguat tipis 0,82% ya teman-teman ya. Dan penguatannya kalau kita amati ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Secara pergerakan tren, ini Adaro masih tertahan di atas area support MA20. Oke. Jadi MA20 ini merupakan area support kuat ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan begitu harga menyentuh area support MA20 ini ada kecenderungan harga tertahan dan dinaikkan ke atas teman-teman. Jadi selama pergerakan saham Adaro ini masih berada di atas garis MA20, maka Adaro masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Risiko terjadi kalau misalkan Adaro gagal bertahan di atas garis MA20. Kalau misalkan dia jebol dari garis MA20, maka besar kemungkinan Adaro akan bergerak turun ke bawah ya teman-teman ya, dan tren tentunya dia akan berubah menjadi downtrend. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk pergerakan saham Adaro. Oke. Oke, Adaro hari ini asing ada net buy. Untuk broker transaksi, kalau kita perhatikan di sini ada akumulasi. Top 5 broker teratas yang bisa kita perhatikan di sini ada AK, ZP, DX, LG dan PD yang mengakumulasi saham Adaro. Oke, mudah-mudahan pada hari Senin besok Adaro berhasil melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Saat ini Adaro masih ada di area support MA60, jadi teman-teman bisa memanfaatkan entry posisi di area harga kisaran 2410 hingga 2460 teman-teman ya. Dan targetnya di area resistance di garis MA100 di kisaran harga 2630. Oke. Oke, di sini. Oke, next kemudian ada saham dan kode RMKE. Oke, RMKE. RMKE hari ini berhasil menguat 9,6% ya teman-teman ya. Ini penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Kemarin kita juga sudah bahas RMKE ya tentunya pada saat RMKE masih ada di area harga kisaran 975 hingga 990 teman-teman. Nah, di sini kita amati MA5 ini merupakan area support kuat dari saham RMKE teman-teman ya. Hari ini RMKE berhasil break dari area resistance 1050 dan 1080 teman-teman. Ini RMKE masih berpotensi dia akan menuju ke area resistance selanjutnya yakni di area harga kisaran 1205 hingga 1215. Ini adalah target kenaikan dari saham RMKE teman-teman. Ini masih cukup menarik. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan area support RMKE ini di area harga kisaran 1045 dan 1080 teman-teman. Oke, ini masih cukup menarik. Selama pergerakan saham RMKE ini masih berada di atas garis MA5, maka RMKE masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Tren pergerakan saham RMKE dia bergerak di fase strong uptrend, pergerakannya ada di atas garis MA200 dan MA20. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk RMKE. Oke, RMKE asing ada net buy ya teman-teman ya. Hari ini tanggal 28 Juli asing ada akumulasi. Kalau kita perhatikan dari tanggal 24 Juli hingga hari ini tanggal 28 Juli, asing terus melakukan pembelian.
Untuk broker transaksi kita bisa melihat di sini ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini buyer masih dominan dibandingkan dengan seller. 4 broker teratas yang bisa kita perhatikan di sini ada AK, YP, CC dan BK yang mengakumulasi saham RMKI. Mudah-mudahan RMKI pada perdagangan hari Senin besok berhasil melanjutkan penguatannya. Oke. Next, kemudian ada saham dan kode BRMS. Oke, BRMS ini juga masih berada di atas garis MA20 dan MA200 ya teman-teman ya. Artinya tren pergerakannya masih cukup oke. Dia masih ada di fase uptrend teman-teman. Jadi selama pergerakan saham BRMS ini masih berada di atas garis MA20 dan MA200, maka BRMS masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Oke. Hari ini BRMS ditutup di harga penutupan di 175. Di sini kita bisa amati ada area support yakni di area harga kisaran 167 hingga 175 ya teman-teman ya. Area ini kita bisa manfaatkan untuk entry posisi beli ya teman-teman ya. Dan kalau kita amati di sini ada area resistance di area harga kisaran 186 teman-teman. Oke, ini adalah target terdekat dari kenaikan saham BRMS. Oke. Kalau misalkan BRMS berhasil menembus area harga 186 187, maka BRMS masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya kembali dan dia akan menguji area resistance selanjutnya. Area resistance selanjutnya yang bisa kita perhatikan di area harga kisaran 200 hingga 204 teman-teman ya. Oke, ini target kenaikan selanjutnya apabila area harga 187 ini berhasil ditembus ke atas teman-teman. Oke, dari sejauh ini secara pergerakan tren BRMS masih cukup menarik. Pergerakan masih ada di atas MA20 dan dia bergerak uptrend. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk BRMS. Oke, BRMS hari ini asing ada net buy tanggal 28 Juli hari ini asing melakukan pembelian. Untuk broker transaksi, kalau kita perhatikan di sini ada distribusi ya teman-teman ya. Oke, di sini ada YU, YP, PD dan BB yang melakukan distribusi di saham BRMS. Oke. Jadi area support ini masih bisa kita pantau ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia mantul di area-area ini, kita bisa entry beli dan targetnya di area harga 186 187. Inilah target terdekat dari pergerakan saham BRMS. Oke. Next, kemudian ada saham dan kode Pegas. Pegas. Pegas saat ini juga masih ada di area supportnya ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan Pegas berhasil mantul dari area MA20. Dia sempat ada di harga terendahnya di area harga 1355 dan di sini kita lihat dia mantul teman-teman. Jadi selama pergerakan saham Pegas ini masih berada atau tertahan di atas garis MA20, maka Pegas masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Di sini kita bisa perhatikan ada area resistance terdekat ini di area garis MA5 di kisaran harga 1380 teman-teman ya. Di area sini. Jadi kalau misalkan 1380 ini berhasil ditembus, tentunya Pegas berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatan dan area resistance terdekat yang akan dituju yakni di area garis resistance di garis MA100 di kisaran harga 1400-an teman-teman ya. Ini masih cukup menarik. Jadi selama pergerakan saham Pegas ini masih berada di atas garis MA20, maka Pegas masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Kita coba cek atau kita pantau transaksi asing untuk saham Pegas. Pegas ini 2 hari berturut-turut asing ada net buy ya teman-teman ya, tanggal 27 dan 28. Untuk broker transaksi kalau kita perhatikan di sini Pegas ada distribusi ya teman-teman ya. Untuk Pegas ini ada NI dan OD. Karena saat ini Pegas masih ada di area support di area MA20, ini masih cukup menarik untuk kita pantau ya teman-teman ya, karena MA20 ini merupakan area support kuat dan potensi kalau harga menyentuh area MA20 ini masih berpotensi dia akan naik ke atas teman. Jadi tetap teman-teman dibatasi resikonya teman-teman ya. Kalau misalkan masuk saham Pegas, kalau misalkan Pegas gagal bertahan di atas garis MA20, maka kita bisa lepas lebih dahulu teman-teman ya. Karena kita entry di area 20 MA20, maka risikonya cukup kecil kalau misalkan ternyata pergerakannya jebol di bawah garis MA20. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih dan sukses selalu.